الفاتحة. لأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك. ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النعيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وحكي أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مر يوما في سوق مصر في جماعة كثيرة وهيئة جميلة فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وثيابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والبشاعة. فقبض على لحام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام، تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ فقال:
ana bin nisbati lima a'addahu Allah ta'ala fid daril akhirati minan na'imi ka'annal ana fi sijnin wa anta bin nisbati lima a'adallahu ta'ala lima a'adallahu laka fil akhirati minal adabil alimi ka'annaka fi jannatin fa aslama al yahudiyu. Diceritakan bahwasanya Hafidh Ibnu Hajar Al-Qassalani muhaddits tatkala ada dia menjadi qadil qudat mahkamah agung, hakim dari segala hakim. Kita bilang mahkamah agung. Ya. Marra yauman, dia melewati pada satu hari pada pasar di Mesir, di tengah-tengah jamaah yang banyak. Wahai atin jamilatin, dalam keadaan yang bagus, artinya bajunya bagus, kendaraannya bagus. Fahajama alaihi, maka maju atasnya seorang Yahudi, yabi'u zaital harra, penjual minyak yang panas, wa thiyabuhu mulattakhatun bizaiti, bajunya berlumuran dengan minyak, bajunya berlumuran dengan minyak. Wa huwa fi ghayati rasasati, dan dia dalam keadaan sangat berusutan, sangat lecek bajunya. Wa basa'atil wal basa'ati, sangat buruk keadaannya. Faqabada ala lihami baglatihi, lalu dia memegang atas lijam, bukan liham, lijami baglatihi, dia memegang kendali kudanya atau keledainya, dia pegang kendali keledainya. Dan berkata Yahudi itu, ya Syekhul Islam, taz'umu, kamu mengira, kamu menyangka bahwasanya dunia ini penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Fa ayyu sijnin anta fihi, maka penjara yang bagaimana yang kau ada padanya. Wa ayyu jannatin ana fiha, dan surga yang mana yang saya ada padanya. Faqala, maka berkata Ibnu Hajar, saya bin nisbati, dinisbahkan, dibandingkan bagi apa yang Allah sudah siapkan akan dia di dalam negeri akhirat. Minan naimi, dari nikmat-nikmat. Ka'annal ana fi sijnin, seolah-olah saya sekarang ada di penjara. Dan engkau dibanding apa yang Allah sudah siapkan bagimu
di akhirat di dalam minal adabi, yaitu siksa yang pedih, seolah-olah engkau ada di sorga. Fa aslamal Yahudi, maka masuk Islam Yahudi itu. Ini pemahaman yang diberikan oleh Ibnu Hajar tentang makna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sorga itu, dunia ini penjara bagi orang mukmin, dan dunia ini sorga buat orang kafir. Tiba-tiba ada seorang Yahudi naik keledainya, sambil pegang kendali keledainya, dia nanya, ya Syekhul Islam. Syekhul Islam ini, Syekh dalam Islam artinya dia guru besar. Karena ulama murid dia. Kalau bahasa sekarang guru besar, profesor, dokter, dan lain sebagainya. Ya Syekhul Islam, coba jelaskan apa yang jelaskan oleh nabimu, dunia ini penjara buat orang mukmin dan sorga buat orang kafir. Ini engkau berarti sekarang di dunia penjara, tapi pakaian kamu bagus, kendaraanmu bagus, semuanya bagus. Bagaimana penjara keadaan begini? Nah, saya yang dikatakan sorga orang kafir, sorga di dunia, saya dagang minyak panas, berlumuran minyak, baju saya jelek, semua keadaan saya buruk. Bagaimana sorga begini? Bagaimana sorga dengan keadaan saya yang dagang minyak panas, pakaian buruk, berusutan, enggak menentu hidup saya, katanya sorga. Nih, ya kayak umpama orang kafir tinggal di kolong jembatan, enggak punya rumah, tidurnya tidak pakai penghalang, langsung di bawah jembatan, pinggirnya kali, ya tidur, nggak pakai tikar, nggak pakai apa. Kata sorga, kok tidur di kolong jembatan? Nih, dijawab sama Syekhul Islam, begini, saya biar engkau lihat pakaian saya bagus, kendaraan saya bagus, sikap dan semua yang saya rasakan bagus, ini masih kayak penjara dibanding sorga yang Allah siapkan buat saya. Orang di dunia rumahnya dari emas, duitnya banyak, mobilnya banyak, masih penjara dibanding yang disiapkan di sorga. Karena kalau yang disiapkan di sorga, jangankan rumah, pecutnya saja harganya lebih daripada dunia dan isinya. Pecut. Kan di sini pecut berapa duit? Pecut orang sorga lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih mahal dari dunia dan isinya. Kalau pecutnya 5 dari isinya, bagaimana kudanya? Bagaimana keretanya? Bagaimana rumahnya? Ini yang saya dapatkan sekarang masih kecil. Masih penjara dibanding dengan yang Allah siapkan di sorga. Itu sebabnya dikatakan dunia penjara mukmin, karena yang dirasakan semewah apapun tetap masih penjara dibanding dengan yang di sorga. Ente ini yang dapat dagang minyak panas, atau orang kafir tidur ke kolong jembatan,
masih sorga dibanding nanti yang disiapkan neraka. Tapi gimana kalau udah di neraka? Atasnya neraka, api, kanan api, kiri api, ada nggak secercah kesenangan? Nggak ada. Nah di sini masih bisa pulas biar kolong jembatan juga. Bisa pulas nggak kira-kira? Bisa. Sorga itu. Kalau di neraka bisa pulas nggak kira-kira? Begitu dengar penjelasan itu, langsung masuk Islam. Engkau benar. Dia mengucap syahadat. Nah jadi sesusah apapun orang kafir di dunia itu kayak sorga dibanding yang disiapkan di neraka. Sesenang apapun orang mukmin di dunia masih penjara dibanding kenikmatan yang Allah siapkan di sorga. Yang tadi saya katakan gambarannya kata Nabi, pecut orang sorga lebih mahal dari dunia dan isinya. Di sini pecut berapa duit? Tapi di sana pecutnya bukan kayak pecut dunia. Lebih mahal dari dunia dan isinya. Nah ini yang dimaksud. Bandingan dia orang mukmin di dunia itu masih penjara dibanding tempat yang Allah janjiin di sorga. Masih penjara. Tapi bandingan tempat orang kafir di dunia masih sorga dibanding dengan tempat untuk di neraka yang penuh dengan siksa yang pedih. Bahasa kita, biar kolong jembatan bisa pules nggak dia? Kafir biar di kolong jembatan pules. Kalau udah ngantuk dia pules. Tapi di neraka bisa nggak pules? Masih sorga orang kafir walaupun tinggal kolong jembatan karena bisa tidur nyenyak, tidak bisa istirahat. Kalau di neraka bisa nggak istirahat? Na'udzubillah. Nah ini pemahamannya. Setelah dikasih pemahaman begitu, si Yahudi langsung mengucap syahadat. Nah, makanya orang kafir sadar, ya. Jadi walaupun dia senang kayak apa itu masih penjara, walaupun dia susah kayak apa kafir masih surga dibanding mukmin senang apapun masih penjara. Nah inilah yang namanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Sesusah apapun kafir di dunia masih surga. Ini. Tapi sesenang kayak apapun orang mukmin di dunia masih penjara. Makanya pertahankanlah iman kita, Islam kita sampai akhir umur. Supaya husnul khatimah masuk surga. Jangan dibujuk sama duit 2 miliar. Jadi kafir. 2 miliar dibanding surga kayak apa? Nggak ada artinya. Nah ini jawaban Syekhul Islam. Ya, makanya langsung Yahudi itu masuk Islam. Ya. Ya. Fa aslama, lalu dia Islam Yahudi. Au lam yata'ammalu fi nuzul amradi wal asqami atfu muradin li'annahum yaquluna innahu ta'ala la yatrukul wajiba alaihi li'anna tarkal wajibi alaihi naqsun wan naqsu alaihi muhalun wan naqsu alaihi ta'ala muhalun bil ijma'i wa bi ayyi ijma'in ay ijma' bi ijma'in ay
bi ijma'il uqala'i. Asyara al-musannifu hadhihi syartiyati ila qiyasin istisnaiyin tarkibuhu hakada law kana salahu wajiban alaihi ta'ala lamma anzalad darara bil atfali lakin adamu nuzulil darari lakin adamu inzalid darari bihim batilun bil musyahadati fabatala ma adda ilaihi fabatala ma adda ilaihi wa huwa wujubus salahi wa idza batala wujubus salahi alaihi sabata naqiduhu wa huwa adamu wujubis salahi alaihi wa huwal matlubu. Kembali masalah sholah dan aslah. Ya. Di mana aw lam yata'ammalu atau mereka tidak merenungkan, tidak memikirkan di dalam terjadinya sakit atau penyakit. Amrad, asqam maknanya sama. Atun muradif. Jadi mereka tidak memikirkan di dalam terjadinya sakit terhadap anak-anak kecil. Fahada ay nuzulu dzalika, terjadinya penyakit bagi anak kecil, la sholaha fihi lahum, tidak ada sholah, enggak ada baik pada jatuhnya penyakit bagi anak-anak kecil. Lau kana sholahu wajiban, jikalau sholah itu adalah wajib atas Allah Ta'ala, ma anzalalahum, maka Allah tidak jatuhkan bagi mereka anak kecil ad-dararu, akan kesusahan-kesusahan. Allah enggak jatuhkan anak kecil mengalami kesusahan. Li'annahum yaquluna, karena bahasanya mereka berkata, innahu ta'ala la yatrukul wajibah, karena bahasanya Allah Ta'ala tidak meninggalkan wajib atasnya. Li'anna tarkal wajib alaihi naqsun, karena bahasanya meninggalkan yang wajib atas Allah adalah itu naqsun, kekurangan. Muhalun, jadi kekurangan atas Allah Ta'ala mustahil. Artinya karena tidak mengerjakan wajib, tarku, tidak mengerjakan yang wajib atas Allah kekurangan, dan kekurangan atas Allah adalah mustahil. Bil ijma', dengan ijma' ulama. Di sini bil ijma' dengan ijma' orang yang berakal sehat. Awal musannifu, dan musannif di dalam kesyaratan ini. Jadi musannif wa asharal musannif hadhihi syartiyata, dan mengisyaratkan musannif akan kesyaratan ini ila qiyasin istisnaiyin, dengan qiyas yang berisi istisna, dengan qiyas yang isinya pengecualian. Nah, bagaimana istisna, bagaimana qiyas istisnaiyin?
tarkibuhu, susunannya, hakadha, seperti ini. Lau kana, jikalau ada, shalah itu wajib atas Allah Ta'ala, ma lama anzalad darara bil asfal, niscaya tidak menurunkan, tidak menjadikan anak-anak itu sakit. Ma anzalad darar, tidak menurunkan darurat, kesusahan dengan anak-anak kecil. Lakin akan tetapi tidak menurunkan kesusahan bagi mereka itu batilun, tidak benar, bil musyahadati, dengan apa yang disaksikan oleh mata. Fabatola, niscaya batallah apa yang membawa kepada tidak terkena darurat itu. Wahwa ujubus shalah, yaitu wajib salat, wajib Allah berbuat yang baik atasnya. Wa idza batala, kalau batal wajib shalah atas Allah, sabata naqiduhu, niscaya tetaplah lawanannya. Apa lawanannya? Bahwal adamu wujubis shalah, yaitu tidak wajib shalah bagi Allah Ta'ala. Fahuwal madlub, maka itulah yang dicari. Ini masalah kita antara ahlu sunnah dan mu'tazilah. Ahlu sunnah mengatakan enggak wajib Allah melakukan yang baik. Enggak ada wajib Allah. Karena kita punya i'tiqad masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki kan terjadi. Jadi semua yang ada ini terjadi atas kehendak Allah. Nggak ada yang wajibin Allah. Ini yang kita bilang sifat jaiz. Tapi kalau Mu'tazilah bilang enggak, Allah wajib berbuat yang baik. Nah, berbuat yang baik artinya jangan berbuat yang buruk. Jangan bikin anak kecil sakit karena nggak ada manfaatnya. Nih. Jadi kalau Allah wajib berbuat yang baik, berarti tidak ada anak kecil yang sakit, nggak ada anak kecil yang susah. Karena anak kecil dikasih sakit dan susah nggak ada faedah. Dia nggak dapat pahala, nggak nambah iman karena belum ada kewajiban syariat dan iman. Nah, makanya melakukan segala yang menyulitkan anak kecil itu adalah nggak ada shalah. Maka dia mengatakan wajib berbuat baik Allah. Apa yang baik wajib Allah lakukan. Ahli sunnah mengatakan nggak wajib. Karena nggak ada yang wajibin Allah. Nah, sebab kalau wajib berbuat shalah, anak kecil nggak ada yang sakit. Nih, apa faedahnya anak kecil sakit? Belum ada syariat, nggak ada perintah sabar sama dia, nggak ada perintah pahala sama dia, karena dikasih sakit untuk apa? Biar sabar. Anak kecil nggak ada perintah buat sabar. Supaya kalau disabar dapat pahala. Anak kecil belum ada pahala. Jadi berarti nggak ada wajib bikin shalah bagi Allah seperti menjadikan anak kecil tidak menderita, nggak sakit dan lainnya, nggak ada. Nah, kita punya pendapat bahwasanya masya Allah kan wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, yang Allah kehendaki nggak ada, berarti jaiz sama Allah mau berbuat apapun. Mau bikin susah, mau bikin sakit, mau bikin menderita, itu boleh aja sama Allah. Itu satu. Kedua, jawabannya kalau ada yang wajibin Allah berarti Allah lemah. Karena diwajibin oleh yang lain.
diwajibkan, musi berbuat sholat. Wajib Allah, ini berarti Allah lemah karena diwajibkan untuk berbuat sholat. Nah kalau Allah lemah mustahil. Yang lemah bisa bikin alam yang begini hebat. Nah, dengan tidak wajibnya Allah melakukan sholat, itu menunjukkan bahwa Allah ini adalah bersifat iradah, bersifat melakukan apa yang dikehendaki, bukan atas kewajiban. Ini kita sembahyang dapat pahala, itu bukan wajib Allah kasih pahala, fadlun minallah, karunia Allah. Kita sholat dikasih pahala itu karunia Allah. Nah kalau orang maksiat disiksa, itu adlun minallah, keadilan Allah. Adil kalau Allah siksa orang yang maksiat. Jadi nggak wajib Allah memberi pahala, nggak wajib Allah memberikan orang yang berbuat dosa siksa, nggak ada yang wajib sama Allah. Kalau Allah kasih pahala itu fadlun minallah. Kalau Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat itu adlun minallah, keadilan Allah. Nah ini ahli sunnah. Jadi berarti berbeda dengan Mu'tazilah mengatakan Allah wajib berbuat sholat. Kalau kita bilang nggak wajib. Nah, makanya di sini dikatakan dalam bacaan kita, ya, au lam yata'ammalu, atau mereka tidak merenungkan, tidak memikirkan dalam terjadinya penyakit-penyakit asqam, amrad sama, terjadinya penyakit-penyakit terhadap anak kecil. Fahada, maka terjadinya penyakit ini la sholaha fihi lahum, enggak ada kebaikan pada anak kecil. Anak kecil dengan sakit enggak ada sholahnya. Karena anak kecil belum ada perintah sabar. Anak kecil belum ada perintah untuk supaya meraih pahala, enggak ada. Jadi kalau dikasih sakit anak kecil nggak ada faedahnya. Ya. Wal kana shalah, jikalau ada berbuat baik bagi Allah itu adalah wajib atas Allah Ta'ala, ma anzala, niscaya Allah tidak menjadikan bahaya kepada mereka anak kecil. Jadi kalau umpama wajib Allah berbuat sholah, Allah jaga nggak boleh anak kecil sakit. Kalau sholat, tapi buktinya anak kecil sakit apa enggak? Bahwasanya wa yaquluna tarkul wajib li anna tarkal wajib, karena kalau Allah tidak berbuat baik kepada anak kecil itu meninggalkan yang wajib. Meninggal wajib kekurangan itu mustahil bagi Allah. Nyatanya banyak anak kecil sakit, banyak. Ini berarti kalau dia bilang nggak ada anak kecil sakit, itu namanya muhalun fil musyahadah, mustahil dengan apa yang dilihat. Ya. Ya. Ai ijma'ul qal. Jadi tidak ada anak kecil mendapatkan darurat kesusahan dengan ijma' ukala. Ya. Wa asyara, dan musannif memberi syarat dengan ini, syartiyatun istinaiyah, artinya syarat yang berisi istisna, pengecualian. Nah bagaimana syarat pengecualian? Hakada, susunnya begini, lau kana sholahu, jikalau sholah itu adalah wajib atas Allah, lama anzalad dororo bil atsli. Kalau umpama berbuat baik wajib bagi Allah, niscaya tidak pernah terjadi kesusahan bagi anak kecil. Jadi kalau Allah wajib bersolah, anak kecil nggak ada yang susah, nggak ada yang menderita. Nyatanya banyak ada yang menderita. Lakin adamu injalid darar, akan tapi tidak terjadi
kesusahan bagi anak kecil batilun, nggak benar. Jadi kalau wajib Allah berbuat sholah, anak kecil nggak ada yang sakit. Karena apa? Karena nggak bagus kasih anak kecil sakit. Nggak manfaat anak kecil sakit. Kenapa? Dia dikasih sakit, dapat pahala nggak anak kecil? Oh, ada pahala. Anak kecil dikasih sakit, tambah iman nggak? Nggak juga. Ya. Nah ini berarti nggak ada sholah kasih anak kecil sakit, maka berarti kalau umpama orang mengatakan Allah wajib buat sholah, nggak ada anak kecil yang mendapatkan penderitaan. Nah, kalau anak kecil dikatakan nggak menderita itu batil, tidak benar. Bil musyahadah, dengan apa yang dilihat oleh mata. Musyahadah yang dilihat oleh mata. Ya berarti kalau nggak benar anak kecil sakit, berarti nggak benar pula wajib sholah. Fabatolah, maka batallah apa yang membawa kepadanya itu wajib sholah. Nah, kalau mama nggak benar wajib sholah, wahwal matlub, itu yang ditanya. Jadi kalau nggak benar wajib sholah berarti jais Allah berbuat sholah. Nggak wajib Allah berbuat as-sholah, tapi adalah nggak ada yang wajib bagi Allah. Nah, jadi kalau umpama Allah wajib buat sholah, maka anak kecil nggak ada yang sakit, nggak ada yang menderita. Nah, kalau anak kecil nggak ada yang menderita, maka tidak ada kewajiban Allah berbuat sholah. Ya. Buktinya anak kecil banyak yang sakit. Nah, ini kata musannif. Jadi kalau Allah wajib berbuat sholah, niscaya nggak ada anak kecil yang sakit, menderita. Nah, kalau dikatakan anak kecil nggak ada yang menderita, itu batal, nggak benar. Banyak dilihat anak kecil sakit, menderita, dan mengalami kesulitan. Nah ini berbeda, tidak sesuai dengan yang dilihat oleh mata. Nah kalau anak kecil menderita, berarti tidak ada wajib Allah berbuat sholah. Nah itu yang dicari. Nah, makanya bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak wajib bagi Allah berbuat sholah. Tapi Allah boleh berbuat yang lawanan sholah, berbuat yang menyusahkan, berbuat yang bikin menderita anak kecil, boleh aja. Karena kita punya prinsip adalah jais bagi Allah. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki nggak terjadi. Nah, ini jais. Jadi kita pakai dalil jais. Nggak ada yang wajib bagi Allah. Karena akidah kita kan 3. Yang wajib, yang mustahil, yang jais. Yang wajib bagi Allah sifat 20. Lawanannya mustahil dan 1 jais. Apa yang Allah kehendaki ada, yang Allah nggak kehendaki nggak ada, itu jais. Ya. Nah inilah dengan sifat jais ini kita percaya tidak wajib bagi Allah berbuat salah. Waqad hukiya annahu waqa'at al-mubahatsah, dan telah diceritakan bahwa terjadi pembahasan masalah salah ini nanti. Ya, waqad hukiya wallahu a'lam. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu wasallam
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه على محمد صلى الله